Sungguh kejadian tak masuk akal. Seorang oknum polisi tilang seorang pria tua karena surat motornya mati. Oknum polisi tersebut tidak sadar kalau seorang pria tua yang ia tilang adalah mantan pensiunan Intel. Bagaimana yang akan terjadi? Beginilah kisah selengkapnya. Udara pagi masih dingin ketika Pak Sarman menyalakan motornya. Suara mesin tua itu meraung pelan, memecah kesunyian di gang kecil tempatnya tinggal. Dengan rambut panjang yang mulai memutih, ia merapikan jaket lusuhnya, memastikan helm terpasang dengan benar, lalu menarik gas perlahan. Pak Sarman sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, ia mengendarai motornya menuju proyek bangunan tempatnya bekerja. Hari ini, ia mendapat tugas di sebuah perumahan yang sedang dalam tahap pengecoran. Sebagai tukang bangunan, tangannya sudah akrab dengan semen, pasir, dan bata. Meski usianya tak lagi muda, semangatnya tetap menyala. Jalanan masih lengang. Lampu jalan redup menerangi aspal yang basah karena embun malam. Pak Sarman mengendarai motornya dengan hati-hati, melewati gang-gang sempit sebelum mencapai jalan raya. Sesekali ia melirik ke langit yang perlahan berubah warna, tanda pagi semakin dekat. Tak lama kemudian, ia kembali menarik gas, melaju menuju tempat kerja. Bagi banyak orang, bekerja sebagai tukang bangunan mungkin melelahkan, tapi bagi Pak Sarman, itu adalah hidupnya. Setiap adukan semen yang ia buat, setiap bata yang ia susun, adalah bukti bahwa meski sudah tua, ia masih punya tenaga untuk berkarya. Pagi itu, seperti biasa, Pak Sarman menyalakan motornya dan bersiap berangkat kerja. Jaket lusuhnya ia rapikan, helm usang ia kenakan, lalu dengan sekali tarikan gas, motornya melaju pelan melewati gang sempit. Hari ini terasa lebih sejuk dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di udara ketika ia sampai di jalan raya. Ia sedikit menambah kecepatan, berharap bisa sampai lebih awal ke lokasi proyek. Namun, di sebuah tikungan, ia melihat sesuatu yang membuatnya refleks menurunkan gas. Sekelompok polisi berdiri di tepi jalan, memberhentikan beberapa pengendara. Pak Sarman mencoba tetap tenang. Ia memang tidak memiliki SIM, dan STNK motornya sudah mati lebih dari setahun. Seharusnya ia sudah mengurusnya, tapi uang selalu jadi masalah. Baginya, lebih penting membeli beras dan kebutuhan sehari-hari daripada mengurus surat kendaraan. Saat ia hendak melewati razia itu, seorang polisi muda melambaikan tangan menyuruhnya menepi. "Selamat pagi, Pak. Bisa lihatkan surat-surat kendaraannya?" Tanya polisi itu dengan nada tegas. Pak Sarman menghela napas. Dengan sedikit ragu, ia membuka jok motornya dan mengeluarkan STNK yang sudah kusam. Polisi itu melihatnya, lalu menggeleng, "Pelan. Ini STNK-nya sudah mati, Pak. Dan SIM-nya mana?" Pak Sarman menunduk, menggaruk kepala di balik helmnya. "Saya nggak punya, Pak," jawabnya jujur. Polisi itu menghela napas, lalu menuliskan sesuatu di buku tilang. "Maaf, Pak. Kami harus menilang kendaraan Bapak." Pak Sarman merasa dadanya sedikit sesak. Jika motornya ditahan, bagaimana ia bisa bekerja? Bagaimana ia bisa mendapatkan uang hari ini? Dengan nada sedikit memohon, ia berkata, "Pak, saya ini cuma tukang bangunan. Kalau motor saya ditahan, saya nggak bisa kerja." "Bisa ditoleransi, Pak." Polisi itu menatapnya sejenak, lalu menoleh ke rekannya yang lebih tua. Setelah berdiskusi singkat, mereka kembali menatap Pak Sarman. "Begini, Pak. Kami bisa beri kelonggaran, tapi Bapak harus segera mengurus surat-surat kendaraan. Untuk sekarang, kami hanya tilang STNK. Motornya masih bisa Bapak gunakan." Pak Sarman menghela napas lega. Meski tetap kena tilang, setidaknya ia masih bisa bekerja hari ini. Ia menerima surat tilang dengan pasrah, lalu mengangguk hormat sebelum kembali menarik gas, melanjutkan perjalanannya ke tempat kerja. Di sepanjang perjalanan, pikirannya sibuk memikirkan cara mengumpulkan uang untuk mengurus STNK dan SIM. Hidup memang tak pernah mudah, tapi seperti bangunan yang ia dirikan setiap hari, ia tahu bahwa semua bisa diatasi, asal ada usaha dan kesabaran. Keesokan paginya,
Udara masih dingin ketika Pak Sarman kembali mengendarai motornya menuju tempat kerja. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang surat tilang kemarin. Ia tahu cepat atau lambat harus mengurus STNK dan SIM, tapi dari mana uangnya? Namun, belum jauh dari rumah, nasib buruk kembali menimpanya. Di jalan yang sama, polisi kembali menggelar razia. Hatinya berdebar saat melihat barisan petugas di depan. Ia berharap bisa lolos. Tapi sialnya, seorang polisi yang berbeda dari kemarin melambaikan tangan, menyuruhnya menepi. "Selamat pagi, Pak. Tolong perlihatkan surat-surat kendaraannya," kata polisi itu dengan wajah serius. Pak Sarman menghela napas berat. Ia menyerahkan STNK yang kemarin sudah ditilang. Polisi itu mengerutkan dahi saat melihatnya. "Pak, STNK ini, pajaknya sudah mati bertahun-tahun. Sesuai aturan, motor ini harus kami tahan," kata polisi itu tegas. Mendengar kata-kata itu, darah Pak Sarman langsung naik. Ia sudah susah payah bekerja untuk bisa makan. Sekarang malah mau kehilangan motornya. Tanpa motor, ia tak bisa ke proyek, tak bisa mencari nafkah. "Pak, kemarin saya sudah ditilang. Kenapa sekarang motor saya malah mau disita?" Suaranya meninggi. "Aturan tetap aturan, Pak. Kalau STNK mati dan Bapak tidak punya SIM, kendaraan harus disita," jawab polisi itu dengan nada dingin. Pak Sarman mengepalkan tangan. Matanya menatap tajam ke arah polisi muda itu. "Jadi kalian ini kerjaannya cuma nahan motor orang kecil kayak saya, ya? Gimana saya bisa kerja kalau motor saya disita?" Suaranya bergetar menahan emosi. "Tenang, Pak. Ini prosedur," kata polisi. Lain yang lebih tua mencoba menenangkan situasi. Tapi Pak Sarman sudah terlanjur tersulut. Ia melangkah mendekat, dadanya membusung, tangannya mengepal kuat. "Kalau kalian maksa ambil motor saya, kita berantem aja sekalian," suaranya lantang, membuat orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa polisi lain segera mendekat, bersiap meredam situasi. Warga sekitar yang melihat kejadian itu mulai berkumpul. Beberapa mencoba menenangkan Pak Sarman, tapi amarahnya sudah memuncak. Melihat situasi semakin panas, polisi yang lebih tua akhirnya memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk mundur sedikit. "Begini saja, Pak. Kami kasih Bapak waktu 1 minggu buat mengurus pajak motor ini. Tapi kalau dalam waktu itu belum diurus juga, kami tak bisa memberi toleransi lagi," kata polisi senior itu. Pak Sarman masih bernapas berat, matanya tajam menatap para petugas. Tapi akhirnya, ia mengangguk dengan geram. "Baik, 1 minggu. Tapi kalau saya lihat kalian nahan motor orang kecil lain, saya nggak akan diam," katanya sebelum menarik gas dan melesat pergi. Di perjalanan, tangannya masih gemetar. Amarahnya belum sepenuhnya reda, tapi ia tahu satu hal. Ia harus segera mencari cara untuk mengurus pajak motornya. Karena jika tidak, lain kali mungkin ia tak seberuntung hari ini.